Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Al-Karim, Al-Qurama, para alim wal ulama, para kiai, para ustadz, para bupati, para camat, sing gak wani para kades dan para kadus, kuatir keliru para wedus. Hadirin wal hadirat, wabil khusus ibu-ibu yang muslimat Nahdlatul Ulama yang sangat saya muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan panas, kita sebenarnya sedang berlatih masuk neraka. Sehingga mudah-mudahan ketika nanti masuk neraka beneran tidak kaget. Maka puji syukur dalam keadaan apapun harus dilakukan. Walaupun kemampuan kita bersyukur dalam batas yang paling minimal, itu pun tidak patek sempurna. Syukur yang minimal hanya mengatakan alhamdulillah. Tadi ada calon bupati ngasih santunan alhamdulillah, tapi kalau saya panitianya tak paksa, tak hitung dulu amplopnya berapa. Jangan-jangan amplopnya wuterong nanti isinya itu. Kalau saya panitia, tak minta dulu amplop tadi, tak hitung, gak cocok balik. Lo nyalon bupati wuterong. Kenapa? Sedekah itu cara yang salah pun dapat pahala. Yang mengkhawatirkan sedekah disembunyikan ternyata kecil beneran, lah itu yang bahaya. Seandainya saya itu masyarakat oki, tak marahi itu, karena bukan orang oki, tidak berani saya. Mudah-mudahan dengan ungkapan syukur, Rahman Rahim Allah terus menyertai kehidupan kita. Karena ternyata kita tuh terlalu dablek, betul orang Jawa itu. Nikmatnya terlalu banyak, tetapi syukurnya sedikit. Bab ternyata memang di dunia itu ada manusia yang ilmunya sedikit, ngomongnya banyak. Ada yang sedekahnya sedikit, yang nonton banyak. Ya Pak Iskandar, itu ada musola yang belum selesai itu. Oh, nyalon bupati rewani getih ya gak usah nyalon. Kalau pengen pendalaman politik, ngobrol sama saya Pak Is. Saya tuh didikan LSM internasional di bidang perpolitikan masyarakat grassroots. Apa grassroots ya mbuh aku ora paham. Sehingga jelas arahnya.
Nggak usah tanggung-tanggung, toh nanti sekali APBD itu lunas kok itu. Kemarin sebenarnya saya juga mau nyalon bupati, cuman bandarnya medit. Saya mau dijadikan wakil bupati asal bayarannya 500 miliar. Karena 500 miliar itu nanti yang 1 miliar kiai-kiai sak muba itu tak kasih 10 miliar, 10 miliar, 10 miliar. Loh, jelas urusannya jelas, nggak usah gambar itu mubadir. Musola tak keramik semuanya, ndak milih tak tagih utang, gitu aja. Wani Pak Iskandar. Itu politik. Politik itu gentle. Orang Indonesia yang paling hebat itu politisi. Sampai tidak pernah punya rasa malu. Sholawat dan salam untuk baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa toh saya berani ngomong kasar kepada Pak Iskandar? Politisi itu tidak pernah punya marah. Karena tidak ada lawan sejati, juga tidak ada kawan sejati. Saat ini mungkin kenal saya, nanti sampai rumah jegal saya juga tidak masalah itu. Yang ada kepentingan pribadi, itu politik. Nah. Dan itu berlawanan dengan NU. Nanti sedikit saya cuplik apa dasar-dasar perjuangan dan politik NU yang asli, cuman sekarang tidak laku dah itu. Kiai NU sekarang tuh jago-jago politik. Ning politiknya orang NU itu jaluan. Tidak pernah memberi, orang NU itu tidak pernah memberi, minta, dalilnya jelas. Makanya orang NU banyak yang kafir. Uang dalilnya al-yadul ulya khairu min al-yadi sufla, tapi uang NU itu ngini terus. Lah ngene iki tangane narodo. Oleh njaluk duwite lho. Salawat dan salam untuk baginda Rasul, mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingannya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatullahi lakuntum minal khosirin. Hidup ini kalau tidak memperoleh fadlun dan rahmat Allah, kita tidak punya arti apa-apa. Kenapa demikian? Innamal hayatud dunya laibun walahun wazina. Seluruh bentuk kehidupan selama ada di dunia namanya mainan. Jadi kiai itu juga mainan. Toh kalau mati diinjek-injek sama gali kubur itu. Ini dulu masih hidup kerengnya ndak karu-karuan, apa-apa haram. Sekarang sudah mati nih, ayo ya gitu. Pak Bupati ya gitu, sementara mainan. Semua dalam posisi yang sama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Semua manusia lahirnya sama. Pak Iskandar dulu lahir telanjang, Bu, sama. Bapak Ibu sekalian lahir tidak pakai saya tidak akan tanya saya, sama. Yang membedakan apa? Wa ja'alalakumus sam'a wal absara wal afidah. 3 hal yang membedakan kita. Orang bertengkar gara-gara telinga. Orang damai sampai asik masuk dalam kasmaran gara-gara telinga. Tapi juga ingat orang masuk neraka gara-gara. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, siang ini saya hanya ingin memberikan satu rumusan bagaimana akhirat bisa kita akali. Ya, iki lain memang. Biasanya kan kiai-kiai itu, kamu kalau ndak ikut ini kamu ndak masuk surga. Kamu kalau begini kamu dapat dosa. Setelah ditanya, mana Mbah Yai dosanya? Ya besok. Kalau ada orang mau nyalon bupati, saya tidak akan ngomong surga dan neraka. Yang saya tanya, duitmu berapa? Itu aja. Karena dengan duit itu loh surga dan neraka di depan mata. Tinggal kita pilih yang mana. Loh, kalau seperti Pak Iskandar tadi ngasih, itu berarti membuka pintu surga. Makanya kalau pengen lebar, tambah no.
itu katanya itu tanya itu tadi apa kok ada bawa anak saya itu musola kayak musola kok tambah jelek itu kok udah ngisi-ngisi ini musola itu rumah Allah tambah jelek lalane calon bupati raruh ya Pak Iskandar dua kamu ayo tapi kita mau sesuk ora luwih apik kita nono saya tidak minta Pak Iskandar cuma kalau tidak mau tahu terlalu karena presiden kita itu main ramah jadi bahasanya terlalu kalau ada bilang para hadirin wa hadirat rahimakumullah terutama kalau ibu-ibu saya tuh sayang sama ibu-ibu karena an-nisa imadul bilad idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad dunia ini mau aman tentram sejahtera adil makmur apa kata perempuan betul Kiai Dukdeng Wilaheng gak tetas bapak paluning pandi ditinggal bojone semakut kecuali bupati tinggal bojone melok aceng sebelum saya lanjutkan lihatin saya bukan ngaji saya tidak tausiah saya hanya mau bercerita kenyataan nanti disimpulkan sendiri-sendiri kemudian pertanyaannya benarkah saya orang Islam benarkah saya manusia sebab sekarang tuh banyak potongan-potongan manusia tapi kelakuannya sudah kayak anjing semua lah temennya sendiri dimakan punya temennya juga dimakan ini yang susah manusia oleh Allah dititahkan ke muka bumi ini membawa beban 4 hal ini sudah kita laksanakan atau belum karena 4 hal inilah yang akan menjadi ukuran agama seseorang selama ini kita ngomong ayo kita kembangkan agama kita perjuangkan agama pertanyaannya agamane sopo agama itu tidak perlu diperjuangkan agama tidak perlu diatur tetapi manusia yang akan diperjuangkan oleh agama menjadi selamat dunia dan akhirat karena mengikuti aturan agama selama ini kita sombong mengatur agama ini sehingga kita termasuk manusia yang banyak ngomong tentang agama tetapi sedikit melakukan ajaran agama kok tidak rumus ini nanti kita coba kita kompilasikan loh bahasa hukumnya begitu kita padukan ya kita kemudian akan melahirkan sebuah kesimpulan pertama posisi manusia di muka bumi ini adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah khalifah itu wakil khalifah itu ail khilafah mengatur sayangnya ayat ini kemudian ditumpangi oleh kaum santri pondok pesantren salaf dengan kalimat hadis baginda Rasul kuntum kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati pesantren itu selalu mengajarkan anak didiknya kamu besok akan menjadi pemimpin juga ditegaskan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan itu sehingga kalau dalam bahasa politik masyarakat kita umat Islam itu ahli di bidang leadership kepemimpinan tetapi bodoh di bidang manajemen ya kan wah jadi pemimpin semangat tapi setelah jadi pemimpin bar tidak ada urusan apa-apa makanya pengurus NU itu selalu menjadi urusan bukan ngurus malah diurus
Sibuk elek ape pilkada tok. Kalau tidak ada pilkada tidak sibuk. Kenapa? Karena ahli di bidang leadership tetapi tidak tahu di bidang manajemen. Kekhilafahannya hilang. Sampai sekarang ini budaya NU yang luar biasa. Setiap bulan kita nabung 100.000 untuk apa? Ziarah Wali Songo. Untuk apa? Cari berkah, cari pahala, cari surga. Walaupun harus mengorbankan surga yang telah disimpan istrinya di rumahnya sendiri. Sehingga kita punya ajaran, saya dengar selamat-selamat itu, siapa yang ziarah Wali Songo 9 kali pahalanya sama dengan haji. Tidak sadar anak istri yang ditinggal meronta-ronta menangis, sehingga surga yang di rumah hilang. Sabda Rasul, baiti jannati, tidak bermakna apa-apa, justru surganya kehilangan karena ditinggal naik bis kemana-mana. Maka lahirlah kemana-mana ku gendong. Jadi apakah bahaya itu anti jihad? Bukan. Menempatkan sesuatu limuktadol hal sesuai dengan kondisi masing-masing, itu namanya profesional. Kadang-kadang kita sembarangan melakukan sesuatu yang bukan agama tetapi mengalahkan yang inti agama. Nanti ketemu dalam rumus ini, jangan marah sama saya tapi bermuhasabahlah. Ini tahun baru. Khalifah, apa tugas khalifah? Faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Tugas kekhalifahan adalah ambiuni, apa yang kamu ketahui ceritakan. Ambiu dari kata madi naba'a, artinya cerita yang benar. Coba kalau bapak-bapak, ibu-ibu lagi menyerahkan anak ke pondok pesantren, yang selalu saya dengar dan saya sedih, Mbah Yai, saya silaturahmi yang pertama, yang kedua mau menitipkan anak saya itu nakal niat. Kok ya ndak malu anaknya sendiri dinakal-nakalkan sendiri, tapi ketika diselentiki sama kiainya marah-marah. Artinya apa? Apa yang dikatakan tidak seperti apa yang dirasakan. Sehingga kenabian, nubuah yang bergandengan dengan khilafah hilang. Berani enggak mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Apalagi kalau ini rumus dikompilasikan, dipadukan, diaplikasikan dalam dunia politik. Ini yang kalah kabur. Kalau saya bisa, makanya calon-calon ini dekati saya ragu, tak pangan tenang katanya. Kalau ada calon dedek aku tak pangan, bahasanya jelas, punya rumus, cerita kebenaran, nubuah. Jadi tugas kita di dalam kehidupan bermasyarakat bukan melihat hasil. Kita seperti tadi disampaikan oleh para penceramah terdahulu, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan terlalu tinggi. Tapi proses menjadi anak soleh dan solehah itu yang paling penting. Proses. Guru, ustadz, ustadzah, kiai mengajar selamanya tidak akan pernah mampu mentransfer ilmu pengetahuan, tidak mampu. Tapi selalu kita mengajarkan, hei, ilmumu teko aku, gak taat karo aku, kualat. Terlalu. Ini kita terlalu takabur, kita terlalu sombong. Nanti merambah ke wilayah torekot, ini kau, ini jamaahku, aku mursyidmu, aku yang BA.
Tidak sadar kalau mursyid itu fasilitator. Kita tidak akan pernah mampu menjadikan anak soleh dan solihah, tetapi tugas kita adalah khalifah, mendampingi. Kalau kiai mendampingi masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang masyarakat madani. Orang tua mendampingi anak-anaknya supaya anaknya tetap semangat melakukan tugas-tugas belajar pada usianya, dan begitu seterusnya. Khalifah. Yang kedua, beban pada diri kita adalah wilayah al-wali. Wali itu watak kemanusiaan yang tidak bisa ditiru dan tidak bisa diajarkan. Wali sifatnya personal, wali sifatnya skrip, wali sifatnya inklusif, tidak bisa ditiru, tidak bisa diterjemahkan oleh siapapun, karena wali sifatnya sangat pribadi. Siapa wali-wali Allah itu? Orang yang punya wilayah pada dirinya sendiri. Wilayah, jadi wali. Siapa wali? Kalau khalifah adalah komunikasi manusia satu dengan yang lain, proses asimilasi, proses komunikasi, itu adalah ibadah. Tapi ketika wali ini tidak punya komunitas, yang ada komunitas wali hanya di Jawa, namanya Wali Songo. Anehnya yang kita pahami, Wali Songo itu ya orangnya hanya 9 itu. Sebenarnya jumlahnya banyak, cuma namanya Wali Songo. Didobrak oleh Al-Maghfurlah Bayi Abdurrahman Wahid, jadilah Wali 10. Wali Songonya ndak hilang, ditambah Gus Dur jadi Wali 10. Itu komunitas. Sampai-sampai orang NU ada yang tanya, ditanya anaknya, Pak, katanya Ustadz kemarin itu tiap manusia ada yang menjaga, namanya malaikat Raqib dan Atid. Kalau bapak mati, Raqib Atidnya bapak kemana? Ada yang tanya lagi, Jibril itu tugasnya memberikan wahyu pada Rasul. Kalau Rasulnya sudah tidak ada, Jibril pekerjaannya apa, Pak? Ini kita terjengah betul kalau ada pertanyaan seperti itu. Pian jawabnya itu? Paling-paling emang gua pikirin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ternyata malaikat-malaikat Allah itu yang mencatat seluruh manusia, tidak hanya saat hidup. Ma qaddamu, apa yang dilakukan ketika hidup, wa asarahum, dan peninggalan-peninggalannya, walaupun setelah mati dia tetap dapat royalti. Makanya kalau Pak Iskandar besok jadi bupati beneran, terus bangun musola tinggi sholat untuk royalti. Kalau pengen royaltinya banyak, bangunnya yang bagus, yang sholat biar banyak, gitu loh. Logikanya begitu. Lah mau minta royalti banyak, investnya kecil, ya talimatu atun. Oh, ini realistis Pak Iskandar. Dan itu agama. Itu agama. Di debat boleh nanti, tapi ini agama. Jadi wali, wilayah itu pribadi, tidak bisa ditiru. Saya itu kurang lebih 5 tahun mendampingi kiai yang katanya orang-orang itu wali. Sehingga saya amati perilakunya. Satu ketika saya sowan pada beliau, karena saya jadi cecunguknya yang suka disuruh-suruh kiai-kiai helap itu. Pas hari Jumat saya ditanya, Sir, kalau Jumatan yang dekat di sini, yang jauh di sana. Saya ikut Mbah Yai, aku Jumatannya di Mekah, aku juga ikut. Ya, nah. Ternyata sampai asar beliau tidak pergi sama sekali. Tapi saya tidak berani, orang kecil bodoh mengatakan beliau tidak Jumatan, saya tidak berani. Karena katanya orang wali.
Wali itu punya wilayah rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Gus Dur itu kelihatannya tidak pernah sholat kecuali saat jadi presiden. Itu pun sholatnya keliru. Imamnya di sana, Gus Dur Allahu Akbar madhep ke sana, sehingga ajudannya repot diputer. Imamnya di sana Gus, karena beliau tidak bisa melihat. Jadi nekat metaok, cara orang Madura itu metaok. Jadi moro-moro Allahu Akbar ngadep sana, imamnya mau di sana. Itu susah diterjemahkan, bagaimanapun salah, tidak akan pernah ketemu. Namanya wilayah wali. Jadi kalau ada orang hilaf, makanya Rasulullah mengajarkan, wahai para umatku, ketika datang di depan pintu rumahmu orang yang kau anggap sebagai orang kecil dan gembel, dia sedang meminta sesuatu, maka tanggapilah. Kalau kau memberi, beri dengan tangan terbuka yang baik. Kalaupun toh kau menolak, jangan sampai menyinggung perasaan si gembel itu. Ajaran Rasul. Kenapa wahai Rasul? Jangan-jangan itu malaikat yang digantikan oleh Allah untuk menguji manusia itu sendiri. Ini loh, ini akhlak ahlu sunnah wal jamaah, akhlaknya NU yang sekarang sudah hilang. Karena NU tidak pernah memberi, bisanya meminta. Sampai Pak Iskandar JAP nyalon, JAP urung daftar wis dijalui. Nih lek ra ngewehi kebacut. Wis dijalui bolak-balik ra ngewehi terlalu. Wali. Yang ketiga, nubuwah. Amma yatasaaluna anin naba'il adzim. Nabi itu cerita yang sangat besar. Makanya filosofi orang Indonesia, berpikirlah yang besar walaupun tindakan kita sederhana. Berhematlah kepada waktu dan kata-kata, karena keduanya tidak pernah akan kembali lagi. Kita tuh seringkali membuang-buang waktu, pikirnya sederhana, acaranya besar-besaran, sehingga tidak punya makna apa-apa. Pengajian ini kan biayanya besar. Tapi berapa kali pengajian dan berapa kali perubahan? Tidak ada. NU yang bahkan dablek menunggu yai. Ini loh. Tidak ada perubahan. Masjidnya tetap kosong. Yang biasa bertengkar tetap bertengkar. Yang biasa ngerumpi tetap ngerumpi. Yang bakhil tetap bakhil. Untung aku diarani kiai. Jangan untung, jadi kiai itu untungnya banyak. Makanya banyak orang cemburu jadi kiai itu, sampai rebutan jadi kiai. Pak Iskandar tak bisi, enakan jadi kiai karo calon bupati Pak Is. Kenapa Mas? Sama-sama memberi, kau modal aku ndak. Pahalanya sama, tapi Pak Is modal. Tadi itu sama ibu berapa? Aku ndak modal, ngikut aja. Inilah agama. Subhanallah, oke wajibur dadi kiai biasa. Nubuwah. Kemudian yang keempat adalah Rasul. Rasul membawa risalah, adalah gerakan. Khalifah punya kekuatan, wali adalah mental. Mental wali itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu mental perjuangan. Tidak tolah-toleh. Kalau memang harus berkorban, berapapun dikorbankan. Kalaupun toh hasil, dia tidak akan pernah berpikir untuk dirinya sendiri. NU terus terang kacau itu gara-gara kalau dapat dibuat rebutan. Itu. Saya itu kader NU dari 0 potol sampai 0 ajur, habis sudah. Sebenarnya saya punya amanat, punya tugas menyebarkan sistematika pola pikir ahlu sunnah wal jamaah ala
Ma'had Islamiyah Nahdlatul Ulama, proses pewarisan ilmu pengetahuan ala pesantren. Saya punya buku dengan Mbah Muhid Muzadi, Mustasar PBNU. Saya 3 tahun terus menulis sama beliau. Sekarang buku aslinya masih ketikan manual yang saya bawa, tapi lagi-lagi orang NU belum mampu menerima itu semua. Kenapa? Karena kebanyakan kita batuknya yang besar, otaknya kecil, suka marah, muka tersinggung, terlalu mahal menjual harga diri, tapi tidak laku-laku. Ini 4 hal itu, kalau khalifah adalah mewakili tugas-tugas Allah, mampukah tangan-tangan yang diberikan Allah ini meneruskan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mampukah lesan ini diberikan oleh Allah meneruskan kekhalifahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan beranikah tangan dan lesan serta seluruh organ tubuh ini bertindak segala sesuatu dengan mental yang utuh? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah. Menerjemahkan ini susah. Kadang-kadang itu tadi, para calon kalau sedekah itu Pak Yai, ikhlas apa enggak? Menurut agama diterima apa enggak? Diterima. Karena apa? Ikhlas bukan urusan manusia. Makanya kalau tanya saya, sedekah yang paling baik jumlahnya berapa? Kalau ngomong Pak Yai saya sedekah ini dengan ikhlas, enggak usah. Enggak usah. Ya kalau cocok, enggak cocok. Kalau jumlah nominal ini manusiawi, baru nanti Allah akan memberikan keikhlasan. Makanya kalau mau berbuat baik enggak usah nunggu dalil. Saya khawatir ketika kita menempeleng kepala orang juga nunggu dalil. FPI itu ngamplengi bakul bakso dalil kok itu. Lah terus Quran untuk apa kau tuh benyok nih kepala orang itu? Ini loh. Artinya apa? Ketika sudah seperti ini, kekhalifahan hilang, wilayah hilang, nubuah hilang, risalah hilang. Sebenarnya kita tuh setan atau manusia? Kalau manusia kok tega dengan saudaranya sendiri? Kalau setan kok masih makan tempe goreng? Dilematis. Sehingga semakin tidak jelas kemana arah kita berjalan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketika kita sudah bisa melaksanakan kekhalifahan, muncul rasa kewalian ini, dan yang tahu diri kita sendiri. Apa tandanya? Dalam dada kita lega, tidak ada rasa sedih. Harga karet turun, tidak apa-apa, toh masih ada simpanan. Sawit tinggal 350, tidak apa-apa, toh cuman metik aja, aku tidak ikut punya. Mending daripada di Jawa dulu, kita tidak pernah tahu sawit apalagi duit. Sekarang masih lumayan, per kilo dapat 350 rupiah. Ada yang begitu? Kemarin saya ngaji di Trenu, maaf Pak Yai, ini makanannya tidak enak, sawitnya turun, itu tengkulaknya diutangi tidak boleh, sudah hahu. Ya pada, cuma turun 50 rupiah, sudah lupa kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Apabila manusia itu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayaqulu rabbi akraman, lagi dekat dengan Allah, kesayangannya Allah, taat beragama, pas rezekinya lancar, badannya sehat, anak-anaknya nurut, besok sawit turun tinggal 150 rupiah. Wa amma idza mabtalahu
faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tuhan tidak adil. Pupuk udah berapa, hutang saya udah berapa, masa buahnya kayak begini. Tengkulak juga kurang ajar, semua kena damprat, kena marah, lupa sama Allah Subhanahu. Pernah Bu? Bu, kalau saya tanya dijawab jujur. Kalau dikasih gaji sama bapaknya dihitung dulu, alhamdulillah dulu. Mbok, ini gaji. Lah sing ngewehne yo karo merengut pisan. Langsung kok kurang, Pak? Lupa. Mestinya alhamdulillah ajarakallahu fima ataita wa barakalaka fima ataita. Apa? Anaknya gak apa disentiki. Barang mama itu duit sek klek ngamuk. Kurang mana? Itu agama. Kalau kita melakukan itu berarti kita menentang agama kita sendiri. Terus no i'malu ma syi'tum fasayarallahu amalakum. Kiai seperti saya tidak punya hak melarang, tidak punya hak memerintah. Pilihan sendiri, la ubali, aku kiai latus aluan asya mimma kanu ya'malun. Aku tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaji saya dipercaya pondak, lakonon terserah. Aku ra paten. Terusane ngono kuwi. Gak ana to kiai ngaji kaya ngene iki. Pancen aku duk kiai. Salahe sing ngarani. Wayah aku ibu bupati jene wayah. Nek gak ada duit gak dadi. Bae Pak Iskandar lek pengen dadi bupati duwe duit titik. Terus diweweni wong. Lah cari dukun dibayar loh. Dukun sekarang itu 350 juta. Dukun sekarang. Kalau pengen dapat dukun ikut saya. Tapi duitnya 500 juta, yang 350 dukunnya 150 saya. Jamin tokcer, gak jadi gak bayar. Nah, iya. Lek wong politik lek pacar Pak Iskandar cerdas, pasti besok nyari saya itu. Pasti. Kalau tidak nyari saya berarti tidak cerdas. Jadi 4 hal itu. Karena kita mati. Kita mati 4 hal. Setelah kita punya wilayah, punya nubuah, wilayah itu mental. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sugih itu kata Mustafa Al-Gholaya ini, laisal ghina angkasrotil ghorab, walakinnal ghina ghinnan nafas. Orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, orang yang banyak istrinya, orang yang banyak rumahnya, bukan. Tapi orang kaya adalah orang yang lapang dadanya. Tetangga saya itu ada, dulu tuh masih di Jawa tuh, masya Allah, mau beli sate sampai nangis-nangis keluar iluh darah, tidak bisa-bisa, saking laratnya. Sehingga keadaan itu dia tidak sempat makan sate. Nekat ikut transmigrasi, jadilah kaya raya, ternyata tetap tidak mampu beli sate karena kaki yang kanannya kena stroke. Wes pilihan bojomu duit akeh gampang minggat karo marat ning omah terus, pilih mana? Ya kurang ajar ngomong pilih sing gak enak kabeh. Ini hidup kenyataan itu. Jadi makanya mental penting. Mendidik anak bukan ilmunya, mentalnya. Kalau ilmu gampang, sampai saya itu sesumbar. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau mondok nih anak pengen belajar kitab kuning, itu kalau di Jawa minimal 5 tahun.
taruh di pesantren saya 1 tahun sama dengan yang 5 tahun. Legur terampil maca kitab ini syaratnya sitok bayarnya podo karo sing 5 tahun. Lu jelas lu transaksi. Ini ada sing kiai gendeng tenang padahal. Awas loh. Kiai mau digedeng-gedeng. Itu riyen profesional. Iki sing ngajarin Mbah Yai Bisri Mustafa. Mbah Yai Bisri Mustafa itu kalau diundang ngaji dihitung. Saya cuma cerita lah nih ya, nggak minta saya. Cuma cerita. Pas ngaji mobilnya nyewa. Waktu itu Holden adanya. Holden kan boros. Lain kabupaten. Setelah balik bawa santri 4. Balik dikasih amplop saking tergesa-gesa udah malam sampai rumah dihitung. Loh, ongkos mobil kurang, minyak kurang, makan santri 4 jam ditumpul amplop lagi, santri kalau balik kamu balik. Ditulisi panitia habis transportasi saya datang ke sini, saya ditulis semua. Kon balik zaman gitu. Dilokno sama kiai lain. Wah, Mbah Yai itu dakwah ndak ikhlas. Ikhlas bukan urusan saya. Memang saya kesini bisa terbang tanpa duit. Saya cuma cerita, demi Allah saya cuma cerita, ndak minta. Ya muga-muga diganti Pak Iskandar sampean. Pak Iskandar tuh rezeki lah nemu kiai gendeng, ini jangan rezeki tenan. Wah, orang bayar keterlaluan. Terlalu. Ya. Ini. Kenapa kita butuh dunia? Jangan berbicara surga. Allah sudah mengajarkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, sampean percaya kalau di surga besok dikasih bidadari? Percaya? Ibu takon, lah aku dilenti Pak. Ibu-ibu ini sebenarnya jelmaan bidadari-bidadari dari surga untuk menguji kaum laki-laki. Lah bidadari sitok mau pengen ra beres. Apa jaluk tambahan mau kata Rasulullah, kalau orang lulus di dunia merawat bidadari Allah ini besok akan ditambahi ke depan 40 bidadari, kanan 40, kiri 40, belakang 40. Piro jumlahnya? Sing asli sing lulus Indonesia dilene kene. Ning kiwa negara kipas. Soale 40 jajan-jajan bidadari ayo. Sampeyan gak iso ngurus warga elek. Tapi karena lulus dirubah oleh Allah, bidadari tercantik adalah bidadari yang asli dari dunia. Makanya Pak lek ngerawat sing tenanan. Ojo digedubras dabrus sampe gepeng kabeh. Ini ajaran agama. Wes saya tak takoki maneh, Bu. Sampan maca ayu-ayu ngene iki lho. Karena apa ketemu kiai sing ganteng rada gendeng kuwi mau. Sering endi suwe endi karo maca ketika dipanggil suamimu? Hah? Mak jam 09.00. Ya nyapa jam 09.00. Mak adem mak, iku selimut, ora selimut kloso kono. Berhias untuk suami adalah penggedor pintu surga. Tapi berhias hanya untuk seorang kiai yang ceramah maksiat. Ayo teliti. Sering di macak kanggo bojo, pemacak kanggo wong liya. Pak, sampean ndelok bojone iki pedahan ora? Mboten lho, Bu. Ngono anake kok akeh ae. Berarti bapaknya geragas. Ini sepele, tapi prinsip. Sama-sama berhias. Tetapi ketika berhias untuk suaminya adalah membuka pintu surga. Tetapi ketika berhias hanya untuk berpesta pura,
membuka pintu neraka. Mana yang sering kita pilih sama hitung sendiri. Bapak ayah tak takoki. Lek ngobrol karo bojone dhewe, karo ngobrol bojone tangga gak ada. Lek jagongan nesor karet karo bojone dhewe, karo nesor sawit bojone wong, betah ndi? Sama-sama ngobrol, yang satu ngobrol untuk membuka pintu surga, yang satu ngobrol untuk menghidupkan api neraka. Pilihan dhewe aku ra paten. Ini agama, gak ono sing ngomong ngono kuwi, kecuali kayak gendeng ngono kuwi. Saya kira digendengi ora kuwana. Ayolah kita terbuka. Karena baginda mengatakan fal yakul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau tidak sama sekali. Gak usah rasa-rasa, gak usah rasa-rasa. Ibu-ibu lek mulut lombok pleketet sing ngajur ndase tangga apa lomboke. Medep cuek cabai merah dulek, sing ngajur ndase tanggane apa ndase lombok. Iya lho mbak iku lho duwe utang bareng ora ngayur. Ah wis ora kenek lomboke. Ndase tanggane ajur. Agama ngono kuwi dosa apa ora kira-kira? Terserah sampean kabeh. Ikmalu masyitu, ape ngajur ndase tangga ajurno karemu kono. Ini lho, sederhana. Karena memang agama diturunkan oleh Allah melalui baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelamatkan dan membahagiakan umat pemeluknya fiddin, fid dunya wal akhirah. Ngono lho. Rasa kakean cangkem swarga neraka kaya ruru wae. Donya iki lho dopeni sing tenanan. Karena janji Allah ketika kamu sukses membina dunia, surganya memanggil-manggil. Ndang tok kowe ndang mati yo, aku selak kangen. Makanya lek dadi wong apik gelis mati. Makanya aku gendeng-gendengi ben tandang mati. Lah lek apik dikangeni swarga terus diceluk lek ndang mati. Aku ora marem urip ning donya ya. Ini rumusnya begitu. Makanya qala rabbukum ud'uni titik. Ojo astajib lakum, ke urusan Allah. Kita tahu wilayah. Makanya kalau pengen punya suami terhormat, hormatilah suamimu. Jangan mencari suami lain yang lebih terhormat. Kalau ingin istri yang solehah, baiki istrimu, maka dia akan menjadi istri yang solehah. Itu. Wis panas berdereng. Wis bareng. Wis ya. Untuk meraih itu semuanya ada 3 hal. Kata Rasul, dalam kehidupan dunia untuk merebut akhirat yang berbahagia, rumusnya ada 3M. Engko dititani didelok di mana? M yang pertama marem. Punya istri marem, punya suami marem, dikasih belanja kecil marem, ndak dikasih belanja marem. Karena gara-gara ndak marem, duit ndak ada artinya. Krisdayanti dan Anang itu bercerai gara-gara ndak marem, karena gede Ramos. Ahmad Dhani sama Estianti Maya buyar, duitnya ndak bisa dihitung. Rumahnya tingkat 4, atas sendiri kolam renang. Buyar gara-gara tidak karena masih marem dengan marem.
tugas berikutnya dalam rumah tangga, dalam masyarakat, tanamkan M yang pertama, marem. Gitu. Nyalon bupati pengen dadi yo marem. Nyalon bupati metutut ae. Tahu metutut? Semangat, marem, bangga. Urusan kalaman nanti, jangan pikir sekarang. Sekarang marem dulu lah. Tenan. Bangunkan musola, alhamdulillah marem. Enak. Bangun sekolahan marem. Janda-janda marem, ini jangan dibawa pulang. Ibunya nanti yang marah-marah. Marem dulu, marem. Bahasa Arabnya qoniun, menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau itu yang terjadi, subhanallah, bidadari di surga ikut marem. Para malaikat menunggu, ya Allah, itu loh keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tolong ya Allah, terus berikan rahmatmu kepada mereka ya Allah. Marem. Dan hidup ini akan selesai apapun masalahnya ketika dihadapi dengan fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Hidup ini kalau dihadapi dengan marem, lemah lembut, tidak emosional, selesai. Bapaknya marah-marah, ada apa toh Pak? Ya udah apa-apa, ya sabar. Geletak, apalagi tambah cekel dodone dilus deret-deret geletak. Ibu-ibu dikasih duit dikurangi, alhamdulillah, nggak usah ditanya, dihitung kok kurang, diem. Tahu-tahu nanti bapaknya, mak kopi, kopi, kok pahit mak, tak hitung duitnya gula ndak ada. Pelan, lembut, ndak akan marah, betul itu. Oh, itu dikurangi lagi. Kopi mah tetap dibikinkan. Neng airnya dingin. Lah kok dingin? Gasnya habis. Ndak ada pertengkaran. Ndak ada pertengkaran. Kita Islam, kita Ahlussunnah wal Jamaah, itu yang dilakukan baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu, tadi berangkat pengajian pamit bapaknya enggak? Lek pamit salaman apa bengok toko latar? Pak budal Pak. Ribet. Pamit betul. Malah tadi saya ada yang lewat belakang. Kalau orang gini, mundur. Wis, ada apa? Nanti tahu bapaknya ikut-ikutan. Malah ingin menyembunyikan diri dari kebajikan-kebajikan. Sedang baginda Rasul mengajarkan, siapa yang keluar dari rumah kemudian dia afsus salam, ya sedikit mencium pipi kiri kan, cucut gitu. Waduh, itu sama dengan mencium hajar aspal. Lo tenan itu. Makanya jangan menghina pejabat saking kebabasan, tiap ketemu siapapun diciumi semua. Saking kepengennya nyium hajar aspal. Sehingga dia ketemu, cus. Indonesia. Cobalah Pak ke pasar, doakan, cium tangannya, cus. Lek perlu songkot tapi terus. Kan marah, mama ada apa ini? Subhanallah, itu ajaran Rasul. Tidak berat. Abot pandai ngambung bojone. Ini real dan didukung, dibenarkan oleh baginda Rasul Muhammad. Makanya kalau masa pamit ngaji ini gawani maca ganteng-ganteng, masa nyai kadang ya wong wedok. Mana bi ngaji kok ganteng, ya ngono aja. Yes, selesainya gak usah dijawab, langsung terus
diambung sut budal ini ambung genteng aman rasa dijawab praktekno Bu ya lu jadi sakinah mawaddah warahmah sakinah itu damai mawaddah itu penuh cinta kasih warahmah itu penuh kemesraan lu kalau bapak ora tenang malah ngomong nih anaknya penyebab dulu lele cara biar gak dipaksa mbahmu aku mau bapak ya ngono nanti mama boleh mbah pak mau neng toko ngono jangan nih bapak mamamu blakrakan biar tak lamar yo ngono lho wis ilang kapan sakinahnya marem ya berapapun kayak apapun kalau bayangkan istrinya sudah jelek dulu yang menghabiskan juga saya sendiri ya mana le bapak ketok tuwek panjangnya selisih umur akeh malah muga ndang mati aku tak golek bojo maneh lho mungkin selawatnya kerian wong usahane duit ae njaluk pas kantor mari ini kilo itu selawat gak gula duit tapi gak apa-apa kok gak selawatan tak tuhan sing dawa muga-muga pas kantor dadi bupati tenang amin wong sing lali aku tak buat demi tenang amin gak berkata di dalam agama kalau difikirkan tokoh agama itu wajib jewer bupati dulu kemarin nelpon saya tapi tak kowe saiki anakku lek manut aku tak ewangane gagah tak sejewer ojo kayak bupati masa kiai desa kan omahe kiai ini kalau bupati kan terbatas SK kiai tidak ada SK nya cuma lerang duit tak marem bisa ndak marem modal pandak marem itu tenang kemarin itu di tetangga saya itu gara-gara gak marem karo bojone ikut tengkulak karet karena maremnya ngelihat tengkulak karet tengkulak karet kok kayak duitnya ganteng mana wes tukurin karet saat aku pisan melok yang kedua merem yang kedua merem hunna libasul lakum wa antum libasul lahun dalam rumah tangga perempuan itu tutup laki-laki dan laki-laki sebagai tutup perempuan ojo malah cerita neng tonggone bah enak yuk bapakmu apik bojomu hebat delok bojoku boyoke wis ora lurus lah elek dhewe kok ditutone wong iki bahaya sing lanang yo ngono nyapa tekan reng kampleng ra balik-balik iki males bojo ambune kaya getah adus ora tahu masak ra enak diceritakne wong kabeh lah sing diceritani rondo ya selano ning kene Mas gak usah balik ya ngono pisan malah hilang merem ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhon ini lho Al-Quran panggah masuk kiai beleng iki iso dalil hei orang-orang yang beriman jauhkan hidupmu dari pikiran negatif bojone ngewe duit titik ya aja diarani oh iki selingkuh mesti diwene wong liya mau aja ngono alhamdulillah Pak pancen regane karet mudhun to Pak alon karo dedek iya lho Dik mau mudhun gak aku utang gak oleh tapi karo grayai ngene ae kuwatir konangan merem jangan menceritakan aib anak dan suami atau anak dan istri kepada siapapun hatta kepada kedua atau anak dan istri kepada siapapun hatta kepada kedua orang tuanya makanya soal nitip anak yang pondok kuwi anak kula nakal mbayai ojo muni mandi tenan kapok gitu kula mboten sanggup ngopeni anak kula mbayai nunut nyuwung tulung
Ning biasa kur mandek teko kono mestine ana terusane. Bayare pinten Mbah Yai? Mestine ngono. Ning lek ning pondok ning nomor loro gak tau enek. Makanya aku males dadi kiaian. Tapi tidak apa-apa, kalau anak yatim sini tidak ada yang rawat, kirim ke pondok saya. Walaupun saya bukan bupati, aku sanggup makan cah yatim. Aku ora tahu bu jaluk-jaluk nih bupati gak tahu. Pak Nderu ki nawani, Pak Yai butuh duit berapa? Aku muni gak iso wae kapok wae engko. Saya tak balen takon, enek duit piro? 20 juta Pak Yai. Tak nggih tuku santen kalau ora cukup. Gue balik. Kenapa? Kalau kiai nerima duit dari calon-calon ngono kuwi biasae ongkone titik fitnahe akeh. Luwih apik ora. Ning lek meneng-meneng gak apa-apa wae sak. Bisa merem? Biasakan jangan melihat celah orang lain lah. Ku anfusakum wa ahlikum, diri kita tuh sering lihat orang lain. Memang kita tuh sering, ya itu dah. Kalau orang lain salah lu ribut, tapi kalau diri sendiri salah, nah biarin, tidak ada yang tahu. Ini ayo kita belajar. Setelah pengajian yang sangat sederhana ini dari seorang kiai yang gendeng itu, mungkin ada manfaatnya. Coba merem untuk apa? Bukan meremnya meripat hati dari getaran-getaran negatif. Karena sebenarnya ketika dalam diri kita ada getaran-getaran negatif, maka akan keluar ion-ion dan elektroda negatif yang menyebabkan sakit stroke, kencing manis, buta, wis macam-macam. Sakit mah, lek mai DPR, mai bupati kena. Mah lor, mah kidul, mah kulon, mah hitan. Lek mae kiai iki susah loro teng tenan. Lek mae DPR iku nanti Pak mah lor. Ora balik nginep mah kidul. Ini merem ya. Gampang enggak itu? Liman duya Allah sakirun masturun, orang yang mampu menyimpan rahasia orang lain itu adalah orang yang berpegang teguh pada agamanya. Almar'atus sholihatun qonitatun hafidhatun lil ghaibi. Perempuan yang soleh bukan yang mancung hidungnya, bukan yang kuning langsat kulitnya, bukan yang kakinya kayak lidi sawit, bukan. Tetapi mereka yang mampu menyimpan rahasia keluarganya dan rahasia dirinya dari pengetahuan orang lain, itu mar'ah solehah. Makanya fal yakul khairon aul yasmut. Lek ngomong ora pate penting, luwih apik meneng. Ini susahnya, masya Allah. Santri itu ngajinya sama ceritanya, banyak ceritanya, terutama yang perempuan. Itu perempuan. Makanya Bu, ini rada nyeleweng titik. Sampean pengen masuk surga, pengen punya surga, dalilnya begini. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki beberapa ibu. Ya Rasul, aku punya amanah dari kedua orang tuaku. Mana yang aku dulukan? Ibumu. Setelah itu Rasul, ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu bapakmu. Bagaimana memahami? Kalau pengen surga aktif di baiti jannati, satu rumah laki-laki satu, perempuan piro? Langsung kok balik goboto aku dibandemi. Itu dalil beling. Artinya apa? Seorang ibu itu kekuatannya sama dengan 3 orang. Bapak 1 itu, bapak 3 kalah dengan ibu 1. Sekarang buktikan. Wes Pak Iskandar mau kelayapan kemana silakan. Di rumah tidak akan kalah kabur. Tapi kalau Bu Iskandar yang pergi, kawin lagi mesti itu.
ribut di rumah. Makanya di dalam kitab fikih, perempuan ditinggal mati suami menunggu iddah, karena dia mampu mengatasi hiruk pikuknya rumah tangga. Tetapi kalau istri yang mati jek sekarat ndang rabi maneh. Karena apa? Anak yatimnya ketika ditinggal ibu hancur rumah ini, hancur. Yang terakhir, rupanya sing yes terus harus nyumbang. Engko dongane tetep banget. Dongane engko tetep. Sing penting ngajine. Terus yang pengen sumbang nanti tak dongane terakhir. Yang ketiga, yang ketiga untuk meraih sakinah mawaddah warahmah, meraih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, mesem. Bisa ndak mesem? Lek kae saya jepit ditarik ini, mesem. Sedekah begitu banyak angkanya, tapi ittabi'u bil manni wal adha, dan tersenyum simpul dengan wajah ceria pahalanya lebih besar hanya dengan tersenyum. Makanya di sini Pak Iskandar, walaupun amplopnya sedikit, untung jenazah tiap sama tersenyum, berarti double pahalanya. Dah tidak usah khawatir dan tidak usah ditambahi. Itu. Jadi ada rumusnya. Nah, sebagai penutup, tersenyum bisa toh? Bapaknya datang, alhamdulillah tersenyum. Mau berangkat Pak, mau pengajian tersenyum, enak. Mau tidur tersenyum. Lek gak melek-melek senyumi terus saya. Tersenyum. Rasulullah itu selalu tersenyum. Dahikan basaman. Rasulullah itu menjadikan senda gurau dalam kehidupan berumah tangga adalah permainan setiap hari. Tidak pernah ada kata-kata kasar, tidak pernah ada wajah cemberut. Yang ada selalu cerah ceria, sehingga istri baginda Rasul satu-satunya yang tercantik dipanggil dengan ya Humaira, wahai istriku yang berwajah ceria. Kemerah-merahan Humaira. Memang Siti Aisyah itu wanita Quraisy tercantik yang pipinya merah beneran, tapi itu sebagai contoh baginda Rasul memanggilnya ya Humaira, tidak pernah marah-marah. Sekarang itu bapaknya petua. Kenapa? Karena orang perempuan itu sekarang zaman akhir ini kalau ditanya sekali jawabnya 1000 kali. Dari mana tuh Mbak Yu? Tuh dari pengajian. Wah, kiainya kurang ajar, ngomong semaunya sendiri. Sudah hawanya panas, tidak ada kipas angin, makannya cuma sedikit. Terus tanyanya cuma dari mana, jawabnya kiainya ibarat kena. Ini loh, dari mana Mbak Yu? Dari pasar. Aku tadi ke pasar, Masya Allah sekarang banyak duku murah-murah, cuman aku udah jadi beli, nggak bisa bawa. Brambang yang harganya naik tinggi, malah bakulnya cerewet lagi. Wah, terus nggak selesai-selesai. Tanyanya cuma dari mana? Lek bapak ditakoni 10 jawabnya setengah. Kok di Pak? Pak gajiannya Pak? Udah setret. Singkat ning menyakitkan. Ini dohikan basam. Ayo kita belajar, sederhana dan itu agama. Kalau dipadukan dengan Al-Quran, sehingga kadang-kadang pemahaman cuman ini agak tabu, mungkin nanti yang kurang paham gak usah marah dulu, tapi renungkan. Sebenarnya orang tanpa Al-Quran pun bisa baik. Karena Al-Quran ini untuk mendampingi manusia, bukan manusia mendampingi Quran. Dulu manusia baru Quran. Makanya seringkali orang tidak pakai Quran, tapi hati nuraninya sudah menjadi Al-Quran. Dan terlalu banyak orang yang lisannya pandai berbicara Al-Quran, tapi hatinya adalah setan. Ini loh. Ngaku beragama, bertengkar dengan saudaranya sendiri, kan setan. Dalil tapi memaksa orang lain mengikuti mereka. Maka yang perlu kita lakukan adalah
walaqad karramna bani Adam. Kalau ingin beragama yang baik, gak usah memperjuangkan agama, gak usah pengajian, gak paten, tetapi hormati tetanggamu, hormati sesama manusia, hormati selama dia manusia, itu harus kita hormati. Insya Allah pengajian akan mengalir tanpa harus diperintah. Ini loh, manusianya dulu. Kalau manusianya baik, yakin agamanya baik. Makanya Jakarta pun dipimpin wakilnya orang yang tidak beragama, cara Islam. Tapi Ahok itu orang tidak Islam, tapi karena jujurnya agama, hatinya lebih baik daripada yang lain, orang pilih Ahoknya daripada Pokenya. Saya khawatir Poke itu kalau diucapkan orang Madura bahaya itu. Saya tambah ngelihat, loh kok Poke? Kena orang Jawa Timur ketawa semua itu. Lah Poke dipilih. Poke Madura. Ini loh kadang-kadang kita itu. Gimana, siap sudah untuk berubah? Siap melaksanakan agama? Para hadirin terakhir, penyakit. Penyakit kita tuh yang paling berbahaya dua. Ya, ini titik tadi bener. Tadi ada 4 tugas manusia: khilafah, wilayah, nubuah, dan risalah. Endingnya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ending itu namanya, tujuan akhir, klimak. Jadi limit bukan limit sepit, tapi akhir tujuan. Lah untuk menuju itu, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Untuk melahirkan akhlakul karimah, penyakitnya 2. Ya manusia kita, yo kiainya yo, karena gini loh ya, walaupun jadi kiai, setannya yang nempel yo setan kiai. Itu yang menakutkan. Bukan berarti saya bebas penyakit, bukan. Setan saya lebih kuat, lebih rosok. Kalau saya dalil, setan saya juga dalil. Itu loh. Makanya orang-orang ahli surga selalu mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, lebih baik aku dulu di dunia nggak usah kau jadikan kiai, nggak usah kau jadikan bupati, lebih baik aku jadikan debu saja ya Allah. Selesai, nggak ada urusan apa-apa. Besok, tapi besok, sekarang nggak mau kan jadi debu, nggak mau. Besok saja, itu onen-onen akhirat. Jangan dibuat rumus, sebab kalau dibuat rumus kita akan patah semangat, patah harang untuk mengelabui dunia ini. Sedang dunia hanya diwariskan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mampu mengkhalifai dunia itu sendiri. Makanya untuk menghindari supaya kita selamat, 2 hal harus kita perhatikan. Yang pertama, manusia itu cenderung dihormati daripada menghormati. Nah, seneng dihormati kalau menghormati. Kalau dihormati bangga, tapi menghormati orang tidak mau. Ini kebiasaan. Makanya ada rumus yang mengatakan, kalau pengen punya suami terhormat, hormatilah suamimu. Pasti kau akan menjadi istri yang terhormat. Suami ingin terhormat, jangan cari istri-istri lain di luar. Hormati istrimu, pasti kau akan menjadi suami yang terhormat. Gampang pemuda? Modal apa enggak? Menghormati suami istri itu modal apa enggak? Maka dalam agama kebajikan itu rumusnya cuma 1, mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Semua bisa, karena kita semua yakin di hadapan Allah kita semua sama, hanya kemauannya yang tidak sama. Itu loh. Kalau maunya sama-sama, makanya pejabat-pejabat kalau sama saya itu seneng. Lek nerang nih kata enak, itu adil. Pejabat bisa mengalahkan kiainya di surga itu. Besok tuh kalau di surga seperti di depan sendiri, tanya sama saya sini, ngapain kamu di depan sendiri? Kiai Gusti. Gitu. Lah kok kamu bisa jadi kiai? Siapa yang biayai? Pak Bupati itu. Kamu jangan sembarangan, tidak punya akhlak. Kamu jadi kiai kan gara-gara bupati. Bupati sini, bupati panggil. Bupati bener, betul. Lah siapa yang kau ngerti biayai kiai dapat pahala? Kata guru saya itu ustadz itu. Ustadz terus ini.
Sehingga ustadz bupati ulang mlebu swarga bareng. Mangane lek dhuwit sing genah. Dua. Jadi menghormati seseorang berarti menghormati diri sendiri. Jadi yang kedua, penyakit yang kedua, kita lebih seneng barang yang di luar, lupa yang di dalam. Sibuk datang pengajian sama meninggalkan keluarga, sampai ke lintas pulau dilakukan untuk mencari pahala. Ternyata pahala di rumah dilupakan. Tidak sadar kalau di antara dua pahala itu ada surga. Loh, iya para. Itu sing dawuh wali loh, aku gur nerokne kok. Aku gur nerokne. Silahkan kelayapan kemana kau mau, tapi jangan lupa surga yang sebenarnya. Kita senang yang di luar. Coba sekarang kelihatan rumah. Kebanyakan rumah di kampung-kampung tuh yang baik kamar tidurnya apa teresnya? Ayo coba lihat, amati lebih banyak mana rumah-rumah di kampung itu kamar tidur sama teres baik mana? Hah? Teres kan untuk orang luar, tapi kenapa yang untuk diri kita sendiri malah lah untuk kita tidak ada yang tahu. Jadi pada gitu udah saya bangun rumah, bangun teres saja di pinggir jalan. Kalau hanya ingin dilihat orang, ini watak penyakit kita. Makanya rumah-rumah kita tuh susah. Wah, teresnya tingkat mewah, masuk blegedeng tempat air ndak ada, tempat sholat ndak ada, tempat tidur banyak celananya. Ndak karu-karuan, baunya kayak tikus celurut. Ini kebiasaan jelek dan itu penyakit. Kok dirubah orang? Lek gak dirubah percuma ngaji. Sapa-sapa sing ngaji bar gak gatek nih, wis balik nih Gusti Allah. Islam tidak menjamin orang pinter imannya menjadi baik, tidak. Islam tidak menjamin orang kaya menjadi baik. Islam tidak menjamin anaknya orang baik-baik mesti baik. Tapi Islam akan dijamin oleh hidayah Allah Subhanahu. Dan hidayah Allah akan diturunkan oleh Allah sekehendak Allah, bukan karena permintaan hambanya. Maka fafirru ilallah, berlomba-lombalah mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo dekat kiai. Lah dekat kiai tak rabi kok. Ini loh. Oh ini inti ngaji tenan, lek masuk gendeng ngaji tenan kowe janan. Lek gak percaya ikmalu masitum rapaten. Terserah. Itu loh. Aku tidak sakit hati, enggak. Aku tidak butuh dihormati. Saya hanya ingin menghormati semua orang. Aku tidak dihormati, enggak paten. La ubali kata Allah. Enggak paten. Diterone karo Mbah Harto, enggak paten. Jajal rumentem biyen. Nah, itulah ibu sekalian, 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 9. Itulah simbol Nahdlatul Ulama. Sayang waktunya sudah cukup. Kalau saya cerita tentang NU dari awal, ini perlu waktu 1 minggu. Tiketnya pesawat. Mari kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya hanya diamanati Mbah Yai Sepuh. Dimanapun ada majelis, di atas orang 100, di atas orang 40, minim intervalnya 40 dan 100. Karena proses kejadian manusia itu 40 hari dan 120 hari. Maka 121 hari adalah penentuan umurnya, rizkinya, untung dan ruginya. Itu pada hari ke 121. Makanya beliau berpesan kalau ketemu orang di atas 40, tolong itu dibacakan doa. Sambil kita baca istighfar, kemudian nanti ibu meneruskan, saya membaca sampai selesai dan ibu terus baca memohon pada Allah. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya
astaghfirullah minal khotoya. Bisa kan? Monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus amin ya Allah. Terus bismillahirrahmanirrahim. Yang berjalan untuk menghindar kotak silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakul nafsina waladina walalina walaladina walamal washabina walatiyani malam balim al-falah hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakul nafsina waladina walalina walaladina walamal washabina walatiyani malam balim al-falah hawla wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakul nafsina waladina walalina walaladina walamal washabina waladiyani malam balim al-falah hawla wala quwwata illa billah. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa ilallah wa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim wa anfusina. Bismillahirrahmanirrahim wa laladina wa malasabina. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Samawati sab'i rabbil ardi nasabur adim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqdur masmishan fadi wa la fis samaa'i wa sama'al alim. Bismillahirrahmanirrahim. Fis sama'. Bismillahirrahmanirrahim wa binatatimu. Allah Rabbi la nusyriku bi ahada. Allah la ilaha illa huwa illallah. Allah azza wa jalla termahadar. Allahumma inna na'udzubika min syarri anfusina min syarri ghairina wa min syarri ma khalaqa rabbina bika Allahumma na'tazir minhum wa bika Allahumma natufin nurihim wa bika Allahumma admushir wa astaghfiruka wa qatim wa natai wa idim wa idim hadna wa shina wa nabis wa hadna bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa mislu dzalika yaminina wa imanihim wa min dzalika shimalina wa shamlihim wa min dzalika amamina wa amamahum wa min dzalika min khalfina min khalfihim wa min dzalika min tahtina min tahtihim wa min dzalika min fawqina min fawqihim wa min dzalika muhitun bina wa bil anabi. Allahumma inna nas'aluka wa min khairika bi khairika alladzi la yamliku ghairuk. Allahumma jalna wa yawfiqika wa yati wa jiwarika wa amnika wa amanatika wa rizqika wa kana fi min kulli syaitan wa sultan wa insin wa janin wa bagin wa hasidin wa sabuin wa hayatin wa aqrab wa min syarri kulli dabbatin anta a'udzu binasiyan rabbil mustaqim. Hasbunar rabbu minal marbubin hasbunal khaliqu minal makhluqin hasbunar raziqu minal marzuqin hasbunas satum masturin hasbunan nazmu mansurin hasbunal qadir mahmurin hasbunati wa hasbi mal hasbi hasbunallahu min jami khalqi inna walil ladzina nazal kitab sholihin wa inda qara'tal qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna la qulubana akinatan yafqahu wa fi adani waqra wa idza dzakarta faqad wa anta wala walad bad nufura fa in tawalla wa hasbiyallahu la ilaha tawakkaltu rasyadin fa in tawalla wa hasbiyallahu la ilaha tawakkaltu rasyadin fa in tawalla faqad hasbiyallahu la ilaha tawakkaltu rasyadin khobatu nafsina wa anfusihim fi khazaini bismillahirrahmanirrahim. Aqfalu hatiqatana billah mafatih wala hawla wala quwwata illa billah nudafiqallahu nafsana wa anfusihim manutika wa malahanu tukla taqla malakum laqad khaliq hasbunallahu wa ni'mal wakil bi khawfi fillahi bi rati fisillah bi jamil dakhalna fi kana fillah tashaffana bi sayyidina rasulullah tahassana bi asma'illah amanna billahi tawakkalna ala Allah indahana Allah likulli syiddah
Allahumma ya man ismu ma huwa matrub ikfina ma fi qulubina min marhum antal ghalib ya Allah antal ghalib ya Allah antal ghalib wa maghlub wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mendengarkan keluhan-keluhan kita sekalian. Desa ini, kecamatan ini, wilayah ini, kabupaten ini jadikan Allah sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman, sentosa, dilingkupi dan dihiasi agamanya masing-masing. Kita umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah jangan marah kepada yang berbeda agama. Toh mereka juga manusia bikinan Allah. Apalagi cuma berbeda pemahaman. Tapi mari terus bermusyawarah ketika kita berbeda dalam pendapatan. Aku lu qouli hadza astaghfirullahi wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.